Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas mengenai perseroan atau corporation yang mana melanjutkan materi di minggu ke-13. Jadi di minggu ke-13 itu kita sudah bahas sebagian materi mengenai perseroan. Di minggu ini merupakan lanjutannya yang dimulai dari halaman 119. Bisa langsung dibuka materinya. Oke, di minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai apa itu PT atau perseroan terbatas, kemudian jenis-jenisnya seperti apa, definisinya apa, kemudian karakteristik, kemudian juga kita bahas mengenai bagaimana penerbitan saham, bagaimana kemudian perusahaan itu mencatat mencatat penerbitan saham tersebut dan sebagainya gitu. Nah, di minggu ini kita akan membahas atau mempelajari lanjutannya, yaitu mengenai mulai dari dividen tunai. Seperti yang sudah disinggung bahwa ketika sebuah perusahaan atau PT membagikan atau menerbitkan saham, kemudian saham tersebut dibeli oleh masyarakat atau misalnya oleh pihak ketiga atau oleh perusahaan lain, nantinya perusahaan yang menerbitkan saham tersebut akan memberikan imbalan gitu, imbal hasil atas investasi yang dilakukan di dalam saham tersebut. Nah, imbal hasilnya ini dikatakan sebagai dividen. Nah, pembagian dividen ini bisa berupa dividen tunai atau bisa juga berupa dividen saham. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dengan dividen tunai. Nah, jadi dividen tunai ini adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk kas gitu. Oke, jadi dividen tunai ini juga sering disebut dengan dividen kas. Nah, tapi ketika sebuah perseroan atau sebuah PT membagikan dividen tunai, maka perseroan tersebut harus memenuhi 3 kondisi. Yang pertama adalah jumlah laba ditahannya yang memadai. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa ketika sebuah perusahaan menghasilkan laba, maka laba tersebut bisa terpecah menjadi dua nih. Sebagian akan dibagikan sebagai dividen, sisanya akan dimasukkan ke dalam laba ditahan. Nah, ketika sebuah perusahaan memutuskan pembagian dividen secara tunai, maka harus dipastikan dulu nih jumlah laba ditahan di dalam neracanya itu memadai. Artinya jumlahnya cukup gitu. Kemudian kondisi yang kedua adalah jumlah kas yang memadai. Ini juga hampir mirip ya dengan tadi jumlah laba ditahan yang memadai, karena memang kita harus pastikan dulu kasnya itu cukup memadai dalam hal ini adalah bisa menutupi kegiatan operasional perusahaan di tahun depannya gitu. Jangan sampai nanti labanya itu dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, ternyata malah perusahaannya tidak bisa, operasionalnya itu tidak berjalan dengan baik, misalnya harus minjam uang tambahan modal dan sebagainya gitu. Ya, kemudian ada tindakan formal yang dilakukan oleh Dewan Direksi, artinya misalnya Dewan Direksinya itu mengumumkan, kemudian mengumumkan berapa dividennya, kemudian Dewan Direksi juga memutuskan siapa saja yang akan mendapatkan dividen dan membayar dividen tersebut. Nah, di sini ada 3 waktu penting nih yang terkait dengan pembayaran dividen. Jadi perlu diingat ya, ada 3 waktu penting. Yang pertama ada tanggal pengumuman, yang kedua ada tanggal pencatatan, dan yang terakhir adalah tanggal pembayaran. Yang pertama tanggal pengumuman. Tanggal pengumuman ini merupakan tanggal diumumkannya bahwa perusahaan itu akan membagikan dividen gitu. Jadi misalnya perusahaan akan membagikan dividen misalnya tanggal 1 Januari, perusahaan ngumum ini, oh kita akan bagi dividen nih gitu, jumlahnya sekian dan sebagainya. Kemudian tanggal pencatatan adalah tanggal perusahaan mencatat atau membuat list siapa-siapa saja pemegang saham yang akan mendapatkan pembagian dividen, kemudian berapa juga porsi atau persentase pembagiannya dan sebagainya. Dia dicatat gitu, maksudnya dicatat ngelis nama-namanya, kemudian persentasenya, kemudian jumlah dividennya berapa dan sebagainya, itu tanggal pencatatan. Kemudian tanggal pembayaran adalah tanggal dibayarkannya dividen tersebut. Nah, untuk lebih memahami mengenai tiga waktu penting ini, kita contohkan aja di sini contoh soalnya ada PT Hex, ada di buku ya halaman 119. Ini saya langsung masukkan menggunakan Excel saja. Oke. Nah, ini Excelnya, ini PT Hex. Jadi PT Hex itu kan dia ingin membagikan dividen ya, di mana ada 3 tanggal penting dari soal itu. Yang pertama ada tanggal pengumuman, yaitu tanggal 1 Desember. Jadi di tanggal 1 Desember, Dewan Direksi PT Hex itu mengumumkan dividen tunai kuartal berikut ini. Kemudian tanggal pencatatannya terjadi pada tanggal 10 Desember. Kemudian tanggal pembayarannya adalah tanggal 2 Januari. Nah, di sini
Diberikan informasi juga nih bahwa si PT Hex ini memiliki saham preferred dengan jumlah lembar sahamnya adalah 3.750 lembar dengan nilai nominalnya Rp100.000 per lembarnya. Kemudian selanjutnya adalah saham biasa dengan nilai nominalnya Rp10.000 dan jumlah lembar sahamnya adalah Rp75.000. Kemudian diberikan informasi juga bahwa perusahaan itu akan membagikan dividen per lembar sahamnya itu adalah Rp2.500 untuk saham preferred dan Rp300 untuk saham biasa per lembarnya. Nah, sehingga total dividen untuk saham preferred ini kita tinggal kalikan ya. Jadi Rp2.500 dikali dengan jumlah lembar saham yang beredarnya 3.750 untuk saham preferred, sedangkan untuk saham biasa 300 dikalikan dengan 75.000 lembar saham. Sehingga total dividen yang dibagikan ini kita tinggal jumlahkan ditambah dengan yang saham biasa, sehingga totalnya adalah Rp31.875.000. Kemudian dari sini kita bisa buat jurnalnya ya. Buat jurnal yang pertama adalah pada saat tanggal pengumuman. Jadi ketika perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen, maka pada saat itu perusahaan akan menjurnal adanya utang dividen. Karena ketika kita udah ngomong gitu ya, misalnya kalau di kehidupan sehari-hari juga kan ketika kita sudah berbicara, misalnya saya ingin membagi uang gitu kepada si A 100.000, maka pada saat saya mengucapkan hal tersebut saya sudah berutang kepada A. Makanya di tanggal pengumuman perusahaan itu mencatatnya adalah dividen kas pada utang dividen kas, karena dia sudah berhutang, karena dia sudah mengucapkan, sudah mengumumkan gitu istilahnya. Dividen kas. Ini utang dividen kasnya dikredit ya, karena kan utangnya bertambah. Utang kalau bertambah saldo normalnya dikredit. Jumlahnya adalah sesuai dengan jumlah dividen yang dibayarkan, yaitu Rp31.875.000. Kemudian selanjutnya adalah tanggal pencatatan. Nah, di tanggal pencatatan ini tidak ada jurnal ya. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa pada saat tanggal pencatatan tidak ada jurnal yang dibuat oleh perusahaan, karena di tanggal ini perusahaan itu hanya mencatat atau membuat list orang-orangnya siapa aja, pemegang saham yang masih berhak mendapatkan sahamnya, pemegang saham yang masih berhak mendapatkan dividen siapa saja dan sebagainya. Sehingga di tanggal 10 Desember tidak ada jurnal yang dibuat untuk tujuan laporan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah tanggal pembayaran di 2 Januari. Berarti tinggal membalik yang utang kas tadi, di debitnya utang dividen kas pada kas, karena kan dibayarkannya secara tunai ya, berupa kas. Ini kita masukkan di kredit. Utangnya di debit karena utang dividennya kan berkurang karena di tanggal 2 ini kan dibayarkan. Jumlahnya sesuai dengan jumlah yang dibayarkannya. Oke, sebesar Rp31.875. Nah, kemudian ini tadi ya. Jadi ada 3 yang perlu diingat, ada tiga tanggal penting. Yang pertama tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Tanggal pengumuman ada jurnal, tanggal pencatatan itu tidak ada jurnal yang perlu dibuat. Jadi bisa di skip, artinya tidak ada jurnal yang dibuat gitu intinya. Kemudian tanggal pembayaran ada jurnalnya. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat materi berikutnya. Ini yang tadi. Nah, selanjutnya adalah mengenai dividen saham. Jadi selain membagikan dividen secara tunai, perusahaan juga bisa nih, dividennya itu berupa saham. Jadi nanti misalnya saya memiliki awalnya 10 lembar gitu. Kemudian pada saat diumumkan ada dividen, saya akan mendapatkan 10% dividen saham. Berarti nanti jumlah saham saya bertambah menjadi 11 lembar. Karena kan 10% dikali 10 ada 1 lembar tambahan kan ya, sehingga saham saya itu bertambah jumlahnya. Jadi dibagikannya itu dalam bentuk saham, tambahan saham yang dimiliki, bukan dalam bentuk uang tunai. Oke, ini definisinya. Dividen saham adalah pembagian saham kepada para pemegang saham. Kemudian saham yang dibagikan adalah saham biasa dan diterbitkan untuk para pemegang saham biasa. Jadi biasanya memang yang dividen saham itu untuk saham biasa. Kemudian ini agak kalimatnya sepertinya ada yang salah. Jadi contoh soalnya ini kita bahas lewat buku ya. Jadi bisa dibuka di halaman 120 yang bawah. Masih melanjutkan PT Hex.
Oke, di tanggal 15 Desember ada informasi bahwa PT Hex ini memiliki jumlah lembar sahamnya itu adalah 1 juta lembar ya. Jadi total saham yang dimiliki oleh PT Hex itu adalah 1 juta lembar. Kemudian di tanggal 15 Desember PT Hex mengumumkan akan membagikan dividen saham sebanyak 7,5% dengan nilai nominalnya adalah 15.000. Oke, berarti dari sini jumlahnya itu, jumlah dividen sahamnya, ini kita bisa hitung ya, jumlah dividen saham adalah kita bisa kalikan nih 0,075 atau 7,5% dikalikan dengan jumlah saham yang dimilikinya atau jumlah saham beredarnya, yaitu 1 juta lembar. Oke, sehingga dividen saham yang dibagikan adalah 75.000 lembar saham. Kemudian selanjutnya adalah ini kan tanggal 15 ya. Tanggal 15 itu tanggal pengumuman, berarti ini tanggal pengumumannya 15 Desember. Kemudian selanjutnya adalah di tanggal 10 Januari. Di tanggal 31 Desember, tanggal pencatatannya adalah tanggal 31 Desember. Tanggal pencatatan 31 Desember. Kemudian tanggal pembayarannya ini adalah karena dia dividen saham kan tidak dibayarkan ya. Berarti tanggal pembayarannya itu adalah pada saat saham tersebut diterbitkan. Jadi tanggal penerbitan saham, tanggal pembayaran atau penerbitan saham yaitu tanggal 10 Januari. Oke, kemudian dari sini kita bisa buat jurnalnya nih. Jurnal yang pertama adalah tanggal 15 Desember. Jurnal 15 Desember. Oke. Nah, jurnalnya itu adalah di debitnya sama dengan yang tadi ya. Debitnya kan kalau dividen kas, berarti dia dividen kas. Nah, di sini berarti kita masukkan debitnya adalah dividen saham. Karena sahamnya dibagikan sebagai dividen bukan kas. Kemudian di kreditnya adalah dividen saham yang akan dibagikan. Dividen saham yang dibagikan. Ini untuk mencatat dividen saham yang akan diterbitkan gitu. Jadi masih terutang dan ada agio saham. Kenapa muncul agio saham di situ? Karena saya lupa ya. Karena di soal diketahui nih bahwa nilai pasar sahamnya adalah tadi kan ini belum dimasukkan ya. Nilai nominalnya 15.000. Nilai pasar sahamnya, nilai pasarnya adalah 22.500 per lembar. Oke. Nah, berarti dividen sahamnya ini kita masukkan dulu deh saham yang dibagikannya. Berarti saham yang dibagikan ini kita tinggal kalikan, yaitu 75.000 dikali dengan nilai nominal, yaitu 15.000. Maka hasilnya adalah 1.125.000.000 untuk yang saham dibagikannya. Kemudian untuk dividen sahamnya kita tinggal kalikan 75.000 dikali dengan nilai pasarnya, yaitu 22.500 rupiah. Kemudian sehingga agio sahamnya ini tinggal dikurangkan ya. 22.500 dikurangi dengan 15.000 nilai nominalnya. Jadi nilai harga pasar saham per lembarnya dikurangi dengan nilai nominal dikalikan dengan berapa jumlah dividen saham yang akan dibagikan. Oke, ini harus balance ya. Kita coba lihat. Jumlahnya 1.687.500.000 rupiah. Sama ya, balance. Kemudian jurnal selanjutnya adalah sebelumnya di 31 Desember. Terkait dengan penerbitan saham ini, terkait dengan dividen saham ini, tidak ada jurnal ya, tidak ada jurnal yang dibuat. Kemudian selanjutnya adalah jurnal tanggal 10 Januari pada saat penerbitan saham. Berarti kita tinggal balik dividen saham yang dibagikan yang ini ya.
Ini kita tinggal copy aja. Dividen saham yang dibagikan di kreditnya adalah saham biasa. Jadi sama dengan penerbitan saham ya. Saham biasa. Oke. Jadi maksudnya jurnal ini adalah perusahaan menerbitkan saham biasa untuk dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen saham. Nilainya sebesar dividen saham yang dibagikan, yaitu 1.125.000.000. Bukan yang dividen saham ini ya, karena yang dividen saham ini memasukkan ada agio sahamnya. Maka di tanggal 10 Januari angka yang dipakai adalah yang dividen saham yang dibagikan. Oke, kemudian sama 1.125.000.000. Nah, tapi ini kan berarti kan perusahaan itu menambahkan jumlah sahamnya ya. Tapi sebenarnya ini tidak mempengaruhi kepemilikan tidak mempengaruhi kepemilikan dari seorang pemegang saham. Jadi kita misalkan ini penjelasannya ada di halaman 121 ya. Jadi misalkan ada seseorang, misalnya ada seorang pemegang saham nih. Seorang pemegang saham ini dia memiliki pemegang saham, awalnya dia punya 10% kepemilikan saham di sebuah perusahaan. Kemudian selanjutnya jumlah lembar sahamnya itu ada 10.000 lembar nih. Jumlah gimana ya maksudnya? Jumlah lembar saham yang dimiliki, taruhlah misalnya A ya, si A adalah 1000. Kemudian jumlah lembar saham beredarnya, saham beredar perusahaan adalah 10.000. Berarti dari sini kita bisa lihat nih, kepemilikannya berapa. Cara menghitung kepemilikan adalah persentase kepemilikan. Ini tinggal kita bagi nih, yaitu 1000 dibagi dengan 10.000 dikali dengan 100%. Maka kepemilikannya adalah 10%. Kepemilikannya si A itu adalah 10%. Nah, kemudian ternyata perusahaan itu akan membagikan 6% dividen saham gitu. Ada dividen saham 6%. Oke, berarti kan jumlah saham yang akan dibagikan adalah 0,06 dikali dengan 10.000 kan ya. Maka 600 lembar saham. Sehingga jumlah saham beredarnya menjadi jumlah saham beredar menjadi, tinggal kita tambahkan 10.000 ditambah dengan 600. Jadi 10.600. Jadi maksudnya awalnya itu perusahaan itu kan punya saham beredar 10.000. Kemudian dia nerbitin lagi nih 6%, yaitu sebanyak 600 lembar sebagai dividen. Maka perusahaan itu jumlah saham beredarnya, ini yang baru ya, setelah dividen. Setelah pembagian dividen saham. Oke. Ya. Menjadi 10.600 lembar saham. Nah, kemudian karena si A ini kan tadi awalnya memiliki 10%. Nah, si A ini juga kan dia pemegang saham ya. Ketika perusahaan mengumumkan ada 6% tambahan 6% dividen saham. Jadi perusahaan akan membagikan 6% dividen saham, maka si A juga akan nambah nih jumlah sahamnya, yaitu penambahannya kita bisa kalikan di sini misalnya ya, 1000 dikalikan dengan 0,06. Maka penambahannya adalah 60 lembar. Berarti kita tinggal tambahkan, si A ini punyanya menjadi 1000 ditambah dengan 60 lembar. Sehingga total saham yang dimiliki oleh A menjadi 1060 lembar. Nah, kalau kita hitung kepemilikannya, ini kan berarti yang ini ya. Berarti kita tinggal bagi nih, 10.060 dibagi dengan 10.600 dikali dengan 100. Maka kepemilikannya tetap sama-sama 10%. Jadi tidak merubah kepemilikan gitu, tidak merubah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh seseorang atau seorang pemegang saham. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini tadi dividen saham, ini udah ya. Kemudian ini juga udah.
Kemudian transaksi. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai transaksi saham treasury. Saham treasury itu apa? Saham treasury adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Jadi ketika sebuah perusahaan ketika menerbitkan saham itu bisa nih dibeli kembali atau dibeli lagi oleh perusahaan tersebut gitu. Nah, sebuah perusahaan itu dapat membeli saham miliknya untuk dijual kembali kepada karyawannya misalnya atau untuk diterbitkan kembali sebagai bonus untuk karyawan atau untuk mendukung nilai pasar saham. Jadi misalnya terlalu banyak saham beredar, maka nilai sahamnya itu bisa misalnya menurun gitu. Sehingga ketika perusahaan ingin meningkatkan harga saham, maka perusahaan itu bisa melakukan salah satu strateginya itu adalah dengan cara membeli kembali saham yang telah diterbitkan atau dikatakan dengan saham treasury. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat contohnya dengan contoh soal ada di halaman 122 yaitu PT Medco. Kita masukkan di sini ya. PT Medco. Jadi misalkan di situ tanggal 5 Maret PT Medco itu memperoleh kembali. Ini memperoleh kembali. Jadi istilahnya itu memperoleh kembali berarti dikatakan saham treasury. 5.000 lembar saham dengan harga Rp45.000 per lembarnya. Kemudian di tanggal 20 Mei menjual kembali saham yang diperoleh tanggal 5 Maret. Diperoleh tanggal 5 Maret dengan harga jumlahnya adalah 3.500 lembar. Oke. Dengan harganya sebesar Rp47.000. Kemudian selanjutnya tanggal berapa ya? Tanggal 20 Juni ini menjual sisanya. Yaitu berarti sisanya tinggal berapa nih? Kan awalnya dia 5.000 ya. Kemudian sudah dijual 3.500, berarti sisanya adalah 1.500 lembar dengan harga 43.000. Nah, kalian diminta untuk menjurnal nih. Berarti kita buat satu-satu jurnalnya. Jurnal tanggal 5 Maret. Jurnal tanggal 5 Maret. Jurnalnya adalah saham treasury. Karena kan perusahaan perusahaan itu kan membeli kembali sahamnya, memperoleh kembali berarti kan perusahaan membeli saham yang sudah dimiliki oleh orang gitu. Jadi misalnya awalnya PTA ya. PTA dia menjual sahamnya ke si B gitu. Dia jual saham si B, kemudian PTA ini membeli kembali saham yang sudah dibeli oleh si B kepada PTA gitu. Jadi dia beli lagi lah, pokoknya intinya dia membeli kembali apa yang sudah dijual. Dan itu dikatakan sebagai saham treasury. Jurnalnya adalah debitnya saham treasury dan kreditnya adalah kas. Karena kan perusahaan membeli kembali kan, berarti perusahaan harus mengeluarkan kas untuk membeli kembali saham tersebut. Nilainya adalah ini tinggal kita kalikan. Rp5.000 dikali dengan 5.000 lembar dikali dengan Rp45.000. Ya, kreditnya juga sama. Kemudian selanjutnya di tanggal 20 Mei. 20 Mei itu kalau kalian lihat ada dua harga ya. Beda gitu harganya. Jadi perusahaan kan awalnya beli kembali sahamnya itu di harga 45.000. Kemudian dijual lagi nih di harga 47.000. Maka nanti akan memunculkan agio saham. Karena ini merupakan saham treasury, berarti agio sahamnya merupakan agio saham treasury. Jurnalnya tinggal debitnya kas, kreditnya adalah saham treasury pada agio saham treasury. Oke. Kemudian kasnya itu sebesar ini ya. Tadi kan dijual 3.500 dengan harga 47.000. Oke. Saham treasury-nya bentuk kurangnya adalah
3.500 dikalikan dengan harga belinya tadi. Harga beli sebelumnya yaitu 45.000. Kemudian agio sahamnya tinggal dikurangkan nih. 47.000 dikurangin dengan 45.000 dikali dengan 3.500. Oke. Kemudian selanjutnya di tanggal 20 Juni. 20 Juni itu perusahaan menjual sisanya. Berarti kita hitung dulu. Oke. Ini jurnalnya sama ya sebenarnya ya. Tapi nanti ada perubahan sih. Oke. Nah, jurnalnya itu kita lihat kasnya adalah sebesar yang harga jualnya, yaitu kita tinggal kalikan 1.500 dikali dengan 43.000. Kemudian saham treasury sebesar 1.500 dikali dengan 4.500. Nah, dari sini kalian bisa melihat nih bahwa kalau misalnya agio sahamnya ini kita masukkan di kredit, berarti nggak balance kan ya? Ini kita bisa kurangkan ya, misalnya 45.000 dikurangi dengan 43.000 dikali dengan 1.500. Nah, kalau misalnya agio sahamnya di kredit, itu kita nggak balance kan ya jurnalnya ya. Kalau kalian lihat di kreditnya kan 64.500, di debitnya 64.500, kreditnya berarti menjadi 70.500. Nah, berarti di sini agio sahamnya ini kebalik nih. Kenapa kebalik? Karena kalau kita lihat, kalian bisa lihat perusahaan itu memperoleh kembali itu di harga 45.000, tapi dia jual lagi di harga 43.000. Berarti logikanya perusahaan itu kayak semacam rugi gitu loh. Kalau misalnya rugi berarti perusahaan itu akan mengakuinya di debit. Kalau dia untung agio sahamnya itu berarti di kredit. Nah, berarti ini kita pindah ya. Agio sahamnya ya, kita pindah ke sini. Dia adanya di kredit. Di debit. Ini pindah ke sini. Oke. Jadi jurnalnya balance nih. Debitnya 67.500 dan kreditnya juga 67.500. Oke, itu tadi untuk materi hari ini. Sebenarnya materi tidak terlalu banyak ya. Ini jawabannya sama dengan yang ada di buku juga, halaman 122. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.